Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah rasa cintaku berubah-ubah kepada ibu. Ya Allah, hari ini agak nyes ya. Kayak di hati tuh gimana karena kita bahas seorang ibu, apalagi mungkin lagi ada yang merantau gitu, ibunya lagi jauh di kampung atau lagi sakit, pasti relate banget ya pokoknya. Ikutin terus jamaah nonton nih. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Guru mohon izin nih, ada lagi yang mau saya tanyain nih guru Bismillah. nih. Ustadz Syam, seorang ibu itu kan pasti pengen yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Nah tapi kadang nih ya, kalau kita udah masuk umur 20-an itu biasanya udah, wah ilmunya udah ngerasanya paling tinggi lah, udah sekolah, udah ketemu sama banyak orang. Mudah-mudahan dengar tadi kisah Imam Abu Hanifah. Itu dia. Nah mungkin tadi ada jamaah yang kelewatan gitu ya. Sebenarnya tuh kalau kita udah masuk umur 20-an gitu ya, apalagi udah tahu banyak hal, apa sih yang harus kita lakukan dan kita tuh sebenarnya harus ngikutin logika kita atau dengerin nasihat ibu kita. Kita ngikutin ilmu yang kita sudah dapat atau kita tetap ngikutin nasihat ibu? Itu dia. Mohon penjelasannya ya guru, silakan. Tapi guruku Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23-24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Diperintahkan untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa dan juga berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jikalau mendekati daripada mendapati keduanya atau salah satunya berusia lanjut, maka janganlah engkau pernah berkata kepada mereka atau berkata janganlah engkau menghardik dan ucapkanlah perkataan yang mulia saja. Kalau dari ayat ini kita mengambil pelajaran, kalau disebut bahwasanya orang tua berusia lanjut, maka pasti anaknya sudah dewasa, pasti anaknya sudah berilmu, pasti anaknya sudah sekolah. Maka di saat itulah ujian itu datang. Di saat anaknya sudah bisa berpikir dan orang tuanya sudah berusia lanjut. Namun ternyata Al-Quran sudah tahu itu semua sehingga memberikan jawaban. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Pertanyaannya, manusia tidak punya sayap. Tidak ada manusia yang lahir dengan sayap. Kita semua tidak punya sayap. Namun ternyata ada yang bisa terbang di hadapan orang tuanya. Ada yang terbang dengan uangnya. Ada yang terbang dengan ilmunya. Ada yang terbang dengan jabatannya. Kata Al-Quran, kalau di hadapan kedua orang tuamu, tidak usahlah kau pakai sayapmu. Tidak usahlah kau meninggi dengan ilmumu di hadapan ibumu. Tidak usahlah kau meninggi dengan jabatanmu di hadapan ayahmu. Tidak usahlah kau meninggi dengan uangmu di hadapan keduanya. Dengan apapun yang bisa membuatmu terbang di hadapan orang lain, di hadapan orang tuamu, rendahkan sayapmu. Jangan terbang di hadapan keduanya. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang berusia 17 tahun masuk Islam di masa Nabi SAW, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan hidayah di usianya yang masih 17 tahun. Di usia lagi sayang-sayangnya sama ibunya.
lagi sayang-sayangnya ibunya kepadanya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat cinta dan peduli terhadap ibunya. Dia perlakukan ibunya dengan baik meskipun dengan keyakinan yang berbeda. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda, beliau tetap memuliakan ibundanya. Namun ternyata suatu ketika ibundanya tersadar, ternyata Sa'ad anakku kesayanganku ini telah mengikuti Muhammad, kata ibunya. Maka ibunya pun tidak rela dengan keputusan Sa'ad. Wahai Sa'ad, apa yang kau lakukan? Apa yang kau ikuti? Kenapa engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Jangan kau ikut-ikutan dengan Muhammad itu. Keluar kau dari ajaran Muhammad. Maka Sa'ad pun memberitahu kepada ibundanya, wahai ibu, aku yakin dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, meskipun kita berbeda, aku tetap peduli kepada ibu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berbuat baik kepada ibundanya. Melihat kebaikan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunda Sa'ad mengambil kesempatan. Anakku, meskipun dia beda keyakinan denganku, dia tetap berbuat baik. Berarti dia cinta sama aku. Akhirnya ibu dari Sa'ad bin Abi Waqqas memutuskan, kalau kau tidak keluar dari Islam, saya akan tetap mogok makan. Maka aksi mogok makan pun dilakukan oleh ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas. Mogok makan sehari. Ibunda daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dengan lemahnya dia melontarkan kata-kata, keluarlah dari agama itu. Sa'ad pun datang, wahai ibu, makanlah. Datang lagi kepada Sa'ad, wahai ibu makanlah. Sa'ad kembali kepada ibundanya, wahai ibu makanlah. Maka ibundanya mengatakan, wahai Sa'ad, aku tidak akan pernah berhenti mogok makan sampai kau keluar daripada agama Muhammad itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, aku akan tetap berbuat baik kepadamu dan aku tidak akan meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah meskipun engkau meninggal dunia, meskipun nyawamu ada 70 dan nyawamu keluar satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan daripada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ibu, makanlah. Ibu, makanlah. Berhentilah engkau mogok makan. Aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini. Lihat, dengan perlakuan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibundanya seperti itu, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Allah memuliakan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan menurunkan sebuah ayat bahwasanya kalau engkau ada ilmunya, engkau ikuti ilmu yang engkau ikuti, tapi jangan pernah engkau memperlakukan ibumu dengan tidak baik. Perlakukan mereka dengan cara yang ma'ruf meskipun engkau berbeda pengetahuan dengan mereka. Artinya apa? Tadi ditanyakan tuh, anak sudah punya ilmu, orang tua punya nasihat. Betul. Maka di hadapan keduanya berpura-puralah mengikuti nasihatnya. Kalau kita merasa orang tua kita salah. Setidaknya lakuin aja dulu. Wah, Masya Allah, ini kisahnya benar-benar mewakili banyak hal nih. Sekarang kadang kita suka bingung juga ya, tapi ini benar, ini Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustaz Syam. Ya Allah, Alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa nih. Ini mengenai bakti kita kepada orang tua, Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saatnya saya kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di rumah terutama nih untuk bertanya. Langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ini ada pertanyaan dari Instagram @haikalfatan76. Yuk kita bacakan sama-sama. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silahkan. Mau bertanya nih ke Ustadz Ahmad Kan, ketika masuk di usia 25 tahun, biasanya sudah diberikan momongan dan pasti baru ingat dan meminta bantuan ibu. Pastinya ibu dengan sukarela akan membantu anaknya, tapi bagaimana kalau ibu rasanya cinta ke anak sudah mulai berubah dan ibu merasa dimanfaatkan anaknya, itu bagaimana ya Ustadz? Nah baik, insya Allah ini akan langsung dijawab oleh guru kita Ustadz Ahmad Kan. Silakan guru. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pandangan di sini. Di dalam satu hadis Arba'in Nawawi, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan bahwa di antara ciri atau tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, tandanya adalah antalidal amatu rabbataha. Ketika ada seorang ibu melahirkan anak, anaknya menjadi raja, ibunya menjadi budaknya. Dan ini terbukti di zaman sekarang. Banyak anak yang ketika dia sudah lahir, besar dan dewasa, mereka menjadikan orang tuanya sebagai budak anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau posisinya seperti ini, maka anak telah durhaka kepada orang tuanya. Tetapi perlu kita garis bawahi, ketika seorang anak masuk kepada usia pernikahan dan memiliki momongan, lalu kemudian
orang tuanya ini dititipkan anaknya atau cucunya, maka hal ini adalah sesuatu yang amat menyenangkan orang tua selama itu tidak memberatkan orang tuanya. Dan anak pun yang menitipkan cucu kepada ibunya itu harus melihat keadaan. Jangan setiap hari dititipin, bisa jadi ibunya lagi repot, bisa jadi ibunya lagi ada urusan. Maka di waktu-waktu yang memang sekiranya orang tua kita tidak dalam keadaan sibuk, maka boleh kita titipkan. Itu pun dengan catatan ketika kita menitipkan, perhatikan waktunya. Apakah sedang ada kegiatan atau tidak. Kalau tidak ada, maka kita memintanya dengan adab, dengan akhlak. Dan jangan lupa juga titipin kebutuhannya. Jangan nitipin anak tapi nggak dikasih duit jajan. Jangan nitipin anak tetapi keperluannya nggak dicukupin. Akhirnya orang tua sekali, dua kali keseringan tekor. Ya, kebanyakan nombokin, walaupun memang orang tuanya dia nggak akan bercerita kepada anaknya karena orang tua itu akan memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada anaknya. Tapi kan dia juga manusia, dibisikin sama setan. Terkadang kalau dia punya iman lemah, lalu kemudian digoda oleh setan dan akhirnya bisa berubah cintanya. Maka perhatikan hal tersebut. Maka jadilah anak yang selalu senantiasa berupaya untuk menjadikan orang tua kita sebagai raja. Sebagai seseorang yang kita muliakan. Jangan malah kita budakin orang tua. Tetapi di saat-saat memang yang waktunya itu anak tersebut dalam keadaan mendesak. Atau memang membutuhkan orang tuanya untuk menitipkan anaknya. Maka hal itu boleh dilakukan. Dan itu tidak dilarang di dalam Islam selama tidak merugikan orang tuanya. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua dengan cara memperhatikan hal tersebut. Dan sebagai orang tua, jadilah orang tua yang memudahkan anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan mempersulit, jangan apa-apa dihitung. Karena orang tua juga model-model. Ada orang tua yang memang betul-betul kasih sayang kepada anaknya. Ada orang tua yang ketika anaknya memiliki sesuatu di masa-masa dia sudah masuk usia dewasa, terkadang orang tua suka perhitungan. Hati-hati, orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik anak, membesarkan anak, merawat anak. Bahkan ketika masuk usia balik untuk menikahkannya. Jangan kayak orang tua sekarang yang sebagian di antara mereka, saya nggak katakan semua. Ada sebagian di antara mereka yang mungkin orang tua ini tergoda, tertipu oleh syaitan. Ataupun mereka tergoda imannya sehingga mereka menjadikan segala sesuatunya itu dihitung-hitung. Lu kan udah gua besarin, lu kan udah gua rawat, lu kan udah gua didik, semua udah gua serahkan ya apa yang gua punya buat lu. Tapi kenapa sekarang lu begini sama orang tua? Jadi semuanya diperhitungkan, ya. Hitung tuh biayanya dari kecil dan nah ini bahaya. Hati-hati ya. Rahimallah walidan a'ana waladuhu bibirih. Seorang orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, mempermudah anaknya, mereka adalah orang tua yang mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang tua yang selalu memudahkan anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Jangan kita persulit. Karena kalau seandainya orang tua mempersulit anaknya, nanti anak juga akan semakin berlari jauh daripada orang tuanya. Maka di dalam hal ini orang tua memberikan nasihat kepada anak-anaknya, anak juga selalu senantiasa berupaya untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik kepada orang tuanya tanpa perhitungan. Dan seandainya memang harus menitipkan anaknya, maka titipi kepada orang tua juga dengan adab dan akhlak dan jangan memberatkan orang tuanya. Lihat bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, beliau merawat cucu-cucunya, Al-Imam Hasan dan Imam Husain dengan penuh kasih sayang. Maka tidak ada orang tua yang dia itu merasa keberatan ketika dititipin cucunya. Lihat baginda Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika Rasulullah itu menjadi mentor daripada Sayyidina Hasan. Ya, pada saat itu Sayyidina Husain sedang bermain pedang dengan Sayyidina Hasan. Ketika itu Rasulullah menjadi mentornya Sayyidina Husain. Kata Rasulullah, "Ukdum ya Husain, maju wahai Husain, mundur ya Husain, pukul ya Husain, menghindar ya Husain." Tiba-tiba ibunya Sayyidah Fatimah putri baginda Rasul Nabi Muhammad, ibu daripada Imam Hasan dan Husain berkata, "Ya Rasul, jangan kau pilih kasih dong. Masa yang diajarin cuman Husain aja? Dari tadi Hasan gak diajarin." Kata Nabi Muhammad, "Wahai Fatimah, ketahuilah justru aku berlaku adil. Karena dari tadi Hasan dibimbing, dimentori oleh malaikat Jibril. Sedangkan Husain tidak ada yang mementorinya, tidak ada yang membimbingnya. Maka aku yang membimbing Husain," kata Rasulullah SAW. Lihat, di dalam cerita banyak sekali diceritakan ya, Rasul itu senang dititipin cucunya. Ya. Bahkan dididik main pedang, dilatih akhlak adabnya luar biasa. Jadi nggak ada, ya, dibawa ke masjid untuk ibadah. Jadi nggak ada istilah orang tua itu merasa keberatan.
Cuman anak Cuma? kadang-kadang yang nggak tahu diri. Anaknya harus nggak tahu tahu diri. diri. Kalau Itu yang bayar jadi babysitter masalah. berapa coba tuh itu Betul, per bulan iya. berapa, Betul, capeknya betul. berapa karena ngurus anak tuh ya Betul. Allah. Makanya belajar menghargai orang tua. Betul, Masya Allah. Baik, terima kasih guruku Ustadz Ahmad Khan, Masya Allah. Alhamdulillah dari tadi kita belajar dari mulai lahir loh, sampai masuk umur 20. Nah sebentar lagi kita akan bahas usia yang belum saya masuki. Makanya saya mau tanya sama guru kita, Ustadz Maulana. Ustadz mohon izin, ini saya mau nanya karena saya belum masuk Ya, nih. Nih. kalau saya 50. Ini katanya kalau kita nih sudah mau memasuki umur 35 tahun. Insya Allah mungkin udah ada yang punya anak, Oh udah iya. masuk ke jenjang-jenjang yang kepala 3 gitu ya. Penyakit udah mulai berasa gitu ya, capek gitu. Terus nanti kalau misalnya ngurus anak kan aduh gitu. Nah ini Ustadz mohon izin, kalau misalnya nih ya kita udah ngerasa salah karena dulu pernah, orang tua kok gini sih, orang tua kok kayak gitu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Baru berasanya tuh karena udah pernah ngerasain gitu, baru ngerasa salah sama orang tua gitu. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik. Jangan nangis. Izin Ustaz Ahmad Khan dan Ustaz Sam kan. Ya. Baik, berbicara tentang ketika orang, mohon maaf ya kepada semua yang lagi nonton, yang usianya sudah kepala 3, 35 ke atas, barulah terasa bahwa begitu besarnya pengorbanan orang tua. Barulah terasa betapa sakitnya hati dilawan oleh anak. Oh begini rasanya, oh begini rasanya, begini rasanya. Maka kemuliaan, nah, posisikan diri, nih mohon maaf ya, anak, saudara, istri, orang tua. Ini. Jadi 4 ini posisi. Memposisikan sebagai anak, memposisikan sebagai saudara, memposisikan sebagai istri, ataupun memposisikan sebagai orang tua. Posisi ini yang kita ambil. Merasakan posisi sebagai orang tua sekarang. Maka lihatlah kemuliaan. Berlaku mulialah. Ingat ya, ada namanya bentuk kemuliaan. Seorang ibu merasakan 3 kan. Mengandung, melahirkan, memelihara. Dari sini kita bisa belajar, maka ada namanya berkelanjutan. Berkelanjutan apa maksudnya? Atas apa yang kita lakukan akan ditiru lewat keteladanan dari kita sehingga anak juga ngikut nanti. Nanti bisa gini, buat yang umur 35 tahun ke atas sudah bisa memperkenalkan kebaikan neneknya. Dalam hal ini orang tua kita, ibu saya itu begini, kedisiplinannya begini. Saya bilang sama anak-anak saya waktu kecil nak, kalau sudah salat isya, orang tuanya abah itu sudah menyuruh kita tidur. Saya bilang begitu, mulai itu setelah saya ngomong, itu anak-anak sudah mulai habis salat isya sudah masuk kamar semua. Artinya mereka itu suka dengerin cerita orang tuanya yang terdahulu. Nenek-neneknya, nenek saya begini, nenek saya begini, nenek saya begini. Nah itu luar biasa kalau kita tanamkan. Itu artinya apa? Jariahnya berkelanjutan. Nah, jadi kebaikan didikan orang tua dari orang tua kita itu kita terapkan ke anak sehingga berkelanjutan sehingga orang tua pun dapat kemuliaan. Masya Kemuliaan, keteladanan dan kebaikan yang berkelanjutan atau yang disebut dengan jariah. 2, 3. Jariah, Masya Allah. Jadi kebaikan teladan dari orang tua kita sampaikan lagi ke anak kita. Anak Jadi kita. pahalanya juga ngalir Jadi terus ya. anak itu dengerin ceritanya orang tentang kakeknya. Iya. Dia merasa bangga punya kakek dan sebagainya. Ingat Itu juga ya ingat juga. kedekatan keluarganya Masya Iya. Allah. Baik terima kasih guruku Ustadz Maulana. Masya Allah, Alhamdulillah nih. Nah baik jamaah ini ada pertanyaan lagi nih dari Instagram nih. Yuk langsung kita bacakan nih pertanyaan dari Instagram @diandra.ataya. Baik, Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong silakan. Mau bertanya nih ke Ustadz Syam. Selanjutnya masuk di umur 50 tahun. Waduh makin jauh nih kita nih. Biasanya anak merasa sepi karena ditinggal sama anak-anaknya. Biasanya anak merasa sepi karena ditinggal sama anak-anaknya, orang tuanya mungkin ya. Dan itu hal yang sama dirasakan oleh ibu saat waktu itu. Tapi apakah rasa rindu itu memiliki arti kalau kita juga segera
menjumpai ibu di akhirat ya Ustadz. Oh itu maksudnya Allah. Apa maksudnya Ustadz, coba? Jadi mungkin maksudnya Itu tuh apa? seorang kalau saya nangkapnya nih. Saya Coba. tangkap. Iya, iya. Seorang anak yang sudah berusia 50 Iya. itu merasa sendiri karena orang tuanya sudah Tiada. berpindah alam. Iya, Nah, sudah nggak ada. gimana perasaan, apakah masih bisa berbakti setelah orang tua sudah meninggal? Itu Nah maksudnya. itu Masya Allah Mantap, ya. bisa hebat kalau. Udahlah langsung Bapak aja Ibu Ustadz silakan. Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 13 sampai dengan ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Allahumma arhamna bil Quran. Kalau ditanyakan ketika seorang anak telah berusia lanjut juga, dan mungkin pada saat itu dia sudah sangat sendirian ataupun kesepian, disebabkan karena orang tuanya juga sudah meninggal dunia, anak-anaknya juga sudah mulai sibuk, maka apa yang harus dilakukan? Maka kata Imam Malik bin Anas, para salafus saleh, para orang-orang terdahulu, kalau sudah mencapai usia 40 tahun, mereka akan mengurangi bahkan enggan bergaul. Mereka juga akan enggan untuk belajar lagi tentang ilmu duniawi. Mereka hanya sudah sibuk berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengambil pelajaran, memang kesepian itu akan datang, tapi ternyata kita dituntut agar lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabinya Allah Subhanahu wa taala diutus menjadi rasul ketika sudah menginjak usia 40 tahun? Berarti kata Imam Nawawi, pada usia saat itulah seseorang dituntut agar ibadahnya, hubungannya, cintanya, rasanya kepada Allah semakin ditingkatkan lagi. Berarti tidak ada kata kesepian bagi orang yang ketika dia berusia lanjut memikirkan bagaimana dia agar selamat di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, fokusnya adalah mengejar cintanya Allah, bukan lagi mengejar cintanya anak, bukan lagi mengejar cintanya keluarga terdekat, tapi fokus mengejar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ditanyakan apakah bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu masih ada? Tentu saja masih ada. Sampai usia berapapun, bahkan sampai kita meninggal dunia nanti, barulah kita berhenti berbakti kepada kedua orang tua kita. Ketika mereka sudah meninggal dunia, kata Nabi SAW kepada Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tasaddaqu, bersedekahlah untuk orang matimu. Sedekah itu banyak, ada sedekah dengan harta, ada sedekah dengan tenaga, puasanya dia dipuasakan. Ada sedekah dengan harta dan tenaga, apa itu? Diumrohin, dihajiin. Maka itu adalah cara berbakti seorang anak ketika orang tuanya sudah tiada. Ada lagi info menarik yang akan disampaikan oleh Mas Fadli dan juga Mas Aiman. Silahkan. Terima kasih banyak Ustaz Syam, jazakallah khairan kasiran. Nah ini buat anak-anak yang lagi nonton nih semuanya ya. Mungkin bukan cuma anak-anak muda aja nih Aiman nih. Bahkan juga sampai orang tua nih banyak banget anak-anak nih yang namanya anak-anak masih punya ibu. Suka membangkang sama orang tuanya. Betul Suka banget. kasihan kita kalau ngeliat orang tua itu dibangkang sama anak-anaknya. Padahal tahu nggak begitu sayangnya orang tua menyiapkan segalanya buat anaknya. Bahkan Rasulullah, sahabatnya ada yang bertanya, siapa yang harus kita hormati di dunia ini Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru yang terakhir bapakmu. Berarti kan memang ibu ini penting banget ya Iman ya. Enak banget punya ibu gitu loh. Setuju sekali Mas Fadli. Kalau ngomongin soal ibu ya, aku tuh kangen banget ya. Biasanya kalau aku di kampung, disediain buka puasa tuh sama ibu. Masya Allah. Tapi kalau di sini sendirian, aduh, Ya ribet Allah. banget kalau nyiapin buka puasa. Nah Mas Fadli ada saran nggak? Wah. Produk praktis untuk buka puasa. Masya Allah tenang aja Iman. Ini luar biasa buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah nih. Kebetulan banget nih emang nih ya. Buat orang tua nih pasti bingung suka nyiapin apa buat buka puasa. Hari ini besok lusa. Nah tapi aku ada yang simpel nih Iman. Pada Apa saat lagi nih? merantau. Ini dia aku bawa. Masya Allah.
Goodness Kurma Ajwa. Ya, ini adalah susu steril yang mengandung kurma ajwa untuk berbuka puasa nanti. Wah. Tunggu Mas, Iya. ini kurma ajwa. Hah. Yang biasa disebut kurma Nabi itu? Iya. Ah yang bener nih Mas Fadli. Ya Allah Aiman, ya bener dong. Masa bercanda? Nih buat jamaah yang di rumah juga nih ya. Goodness Kurma Ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah. Masya Allah. Selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini. Jadi cocok banget kan? Bisa melakukan sunnah buka puasa seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, kalau ini sih cocok banget nih untuk buka puasa setiap hari ya Mas. Tapi kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Pakai nanya lagi, tenang aja. Yang di rumah juga dengerin ya. Goodness Kurma Ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, gak seret. Cocok banget buat buka puasa. Dan yang aku suka ya, satu kaleng Goodness Kurma Ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, aku sih sering lihat nih Goodness Kurma Ajwa ini di minimarket dan Masya juga toko Allah, terdekat bener. Mas Fadli. Bener. Nah kalau gitu aku mau mulai stok deh minum satu kaleng Goodness Kurma Ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah tuh dengerin tuh jamaah ya, buat Aiman dan semua jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk sama-sama kita mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin berbuka puasa dengan Goodness Kurma Ajwa. Goodness Kurma Ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu, jangan pindah-pindah channel dulu. Setelah ini kita lanjut lagi kembali belajar bersama guru-guru kita ya tentang tema kita pagi hari ini. Jadi tetap di Islam itu indah, jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ini solusinya. Batal puasanya.